Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kifahalukum? Alhamdulillah madumtum bi khairin nahnu wa ana bi khairin insyaallah. Alhamdulillah wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala wa ba'du. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kembali daurah ilmiah kita khusus membahas kitab Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Muhyiddin bin Syarafuddin An-Nawawi. Baik, sebelum kita lanjutkan hadis ke-17, kemarin sudah kita bahas hadis ke-6 tentang la taghdab, hadis bahwa larangan untuk marah. Artinya la taghdab di sini jangan marah. Itu dituju kepada sang penanya. Maka itu juga mutlak bagi kita, jangan mudah marah. Namun marah adalah sifat manusiawi. Kita, setiap dari kita pasti kadang-kadang kesel. Kadang-kadang emosinya tidak teratur. Maka la taghdab di sini jangan marah bukan berarti kita itu jangan sampai marah sama sekali. Marah pasti ada. Namun setiap permasalahan pasti ada, istilahnya adalah kemudahannya, obatnya. Maka obat marah itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika kamu marah, hendaklah kamu berwudu. Kenapa? Agar hati kita selalu tenang, agar hati kita tidak terpancing kembali dengan yang namanya perkara-perkara yang dapat membuat kita marah lebih dan lebih. Nah, jadi kalau kita lagi kesel sama orang, ya lebih baik kita ke kamar mandi, kita wudhu biar adem anggota tubuh kita, biar adem juga hati kita. Marah itu kan sifat manusiawi, Ustadz. Boleh nggak kita itu marah? Silakan saja. Karakter dan sifat kita itu pasti ada namanya jiwa emosional marah. Tapi ketika kita sedang memutuskan suatu perkara, jangan pernah memutuskan. Nah, ini seorang hakim. Ketika memutuskan sebuah perkara, jangan memutuskan dalam keadaan hati sedang galau, hati sedang kesal, hati sedang kacau balau. Nggak boleh dalam keadaan marah. Harus tenang dan juga harus dalam keadaan hati yang baik. Nah, seperti itu. Baik, itu ringkasan mengenai hadis ke-16 kemarin yang sudah kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan baca kembali hadis ke-17. Namun sebelum kita baca, kita kirimkan dulu Al-Fatihah khusus untuk musonif kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah ini. Mudah-mudahan segala usaha kita, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari awal sampai saat ini bermanfaat bagi kita. Ala hadhihin niyah wa ala kulli natin kharisah wa bil khusus ila muallif hadzal matan al-imam Muhyiddin bin Syarafuddin An-Nawawi, nafa'anallahu bi ulumihi wa yubarik lana bi barakatihi bisiril asrar al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al hadits as-sabi asyar, hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu. Ustaz ulangi lagi. An Abi Ya'la Shaddadi ibni Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'in. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abi Ya'la Shaddad bin Ausin atau Shaddad bin Aus, bahwa Rasulullah SAW bersabda, innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'in. Allah Ta'ala telah menulis kebaikan ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata. Fa idza qataltum, jika kamu membunuh di sini artinya dalam keadaan qisas. Bukan berarti membunuh itu dianjurkan di hadis ini, tidak. Tapi yang dimaksud hadis ini fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kamu sedang mengeksekusi
seseorang yang kena atau mendapatkan perkara qisas, maka apa? Fa'ahsinu al-qitlah. Maka eksekusilah dengan keadaan yang baik. Nah, itu ya. Wa idza dzabhtum fa'ahsinu adzibhata. Jika kamu menyembelih hewan kurban, nah dzabhtum fa'ahsinu adzibhata. Maka sembelilah dalam keadaan yang baik. Wal yuhidda ahadukum, wal yuhidda diartikan tajamkan. Maka tajamkan ahadukum di antara kalian syafrotahu, pisau kalian ketika ingin menyembelih. Wal yurih dzabihatahu, dan berikan ketenangan kepada hewan yang mau disembelih itu. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan mengenai hadis yang ke-17 ini. Judul besarnya adalah tata cara menyembelih hewan kurban. Nah, ini menarik, ini hadis yang ke-17 ini. Bahwa ada beberapa adab dalam menyembelih hewan kurban. Ya, di sini Ustaz kutip oleh guru kami Maulana Syekh Hisham radhiyallahu anhu, bahwa beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin menyembelih hewan kurban. Nah, di sini yustahabbu inda dzibhi, bahwa disunnahkan ketika menyembelih itu beberapa perkara. Ini di dalam kitab Al-Manhul Ilahi fil Adab Al-Islamiyah. Beliau mengutip yustahabbu inda dzibhi awalan at-tasmiyah. Nah, ketika ingin menyembelih hewan kurban nanti, maka diawali dengan bismillah. Ini sunnah. Yang kedua, as-salatu ala Rasulillah. Yang kedua adalah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Nah, hewannya jika memungkinkan hadapkan ke kiblat. Ya. Ini sunnah, bukan wajib. Sekali lagi. Yang keempat, at-takbir. Maka ketika menyembelih hewan kurban, itu kita jamaatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kenapa? Ketika disembelih hewan itu, lantunan takbir itu menggema sehingga hewan tersebut tenang dan tidak gelisah. Nah, hewan juga harus kita hormati. Hewan juga dalam menyembelihnya juga ada adabnya. Maka jangan sampai kita, nah ini, ketika menyembelih itu satu, pisaunya tumpul. Jangan. Apalagi pisaunya tuh ketika dipotong tajam di awal, lalu di akhirnya itu malah jadi tumpul. Lah, hati-hati. Tajamkan pisau. Di sini dalilnya wal yuhidda ahadukum. Pisaunya harus ditajamin, diasah dulu. Malah kalau bisa siapkan lebih dari satu atau bisa lebih dari dua. Khawatir pisaunya tumpul, maka bisa diganti dengan pisau yang baru atau yang lainnya. Maka pisau itu harus tajam. Ustadz, pakai cutter boleh nggak? Nggak ada pisau, nggak ada golok, adanya cutter, nggak boleh. Kenapa? Karena cutter itu volumenya atau ukurannya itu tidak besar, malah membuat sakit. Di sini kita adab terhadap hewan adalah tidak boleh menyakiti. Nah, yang keempat adalah takbir. Kenapa harus ditakbir? Biar menggema nama atau lafzul jalalah kepada hewan yang ingin kita sembelih. Nah, yang kelima, ad-doa bil qabul, yaitu berdoa. Ya kan? Yang keenam, syuhudu ahlul adhiyah. Jadi disaksikan oleh halayak ramai. Maka biasanya dibacakan dulu tuh, hewan ini atas nama ibu ini atau bapak ini, maka akan kita sembelih pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, jamaatan, Allahu Akbar, Allah. Nah, itu menenangkan hewan. Jadi jangan buat keramaian. Artinya keramaian di sini dikumpulkan di sekitar hewan itu. Panik nanti hewan. Sapi kami itu juga panik. Maka bisa disaksikan jauh. Jaraknya berjauhan. Nah, kan biasanya kalau kita waktu kecil dulu sukanya tuh ngeliatin darah. Ketika udah disembelih darahnya muncrat, ya kan? Berhamburan di muka kita, nangis kitanya. Ya kan, ke rumah kena darah sapi gitu kan. Nah, maka harus jaraknya jauh, nggak boleh dekat. Khawatir nanti kena darah.
pakaian kita atau tubuh kita. Nah, syuhudu ahlul adhiyah. Jadi disaksikan yang halayak ramai, yang pertama, yang kedua disaksikan yang ahlu adhiyahnya, yang punya sapi atau hewan kurban itu. Nah, halayak itu artinya disaksikan nggak apa-apa, tapi jangan sampai berdekatan. Tapi yang lebih penting adalah sunnahnya yang menyembelih ini atau yang mengorbankan sapi ini itu harus hadir. Biar dia menyaksikan bahwasanya hewan yang saya kurbankan ini sudah dieksekusi. Yang ketujuh, an yazbaha sahibuha aw yuwakkila. Boleh yang nyembelih itu adalah yang punyanya atau diwakilkan. Biasanya kalau keluarga kita yang bukan ahli jagal itu mewakilkan bapak-bapak atau tetangga-tetangga kita yang biasa nyembelih. Nah, itu nggak apa-apa dan ini sunnah. An yuwakkila, diwakilkan. Yang kedelapan, an yakuna dzabih musliman. Nah, yang menyembelih harus muslim, nggak boleh kafir. Karena kalau kafir dia mengingkari takbir, mengingkari lafzul jalalah, maka ketika nanti disembelih itu akan berbeda. Nah, ini nih. Kalau yang menyembelihnya itu orang beriman, itu biasanya dagingnya berbeda rasanya. Nah, itu hebatnya tuh. Kenapa? Karena ketika disembelih itu ada doa yang diucapkan oleh sang penjagal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, maka itu adabnya, ya. Di sini di hadis ini apa? Wa idza dzabhtum fa ahsinu adzibhah. Ketika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan keadaan yang baik. Jangan menyakiti, kasihan hewan itu. Wal yuhidda, tajamkan ahadukum di antara kalian syafratahu, pisau kalian. Wal yurih dzabihatahu. Nah, wal yurih dzabihatahu itu buat tenang hewan itu. Diusap-usap lehernya atau badannya, sabar ya. Sabar gitu kan. Insya Allah masuk surga gitu kan. Maka kita harus sayangi. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Sayangi apa yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi dirimu. Itu ya. Itu hadis yang ke-17 tentang adab menyembelih hewan kurban. Nah, innallaha katabal ihsan. Di awalnya itu Allah itu katabal ihsan ala kulli syai'in. Setiap perkara-perkara itu Allah telah tetapkan kebaikan-kebaikan itu. Maksudnya apa? Menyembelih ada adabnya. Kisos ada adabnya. Nah, makan ada adabnya. Minum ada adabnya. Agama mana yang bisa mengatur dari kita bangun tidur sampai tidur lagi kecuali agama Islam? Betul? Nah, tidur ada adabnya. Harus ngadep mana? Ada diatur. Minum. Nah, Ustadz ajarkan ini. Adab minum. Ketika minum, kita gambarkan saja. Ya, jadi jangan, wah saya lagi minum nih Ustadz. Nah, kita hayalkan saja. Ini air. Adabnya minum bagaimana? Baca bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu, baru minum. Kulak. Setelah itu, jangan dilanjutkan. Tapi jeda dulu. Ucapkan alhamdulillah. Terus lakukan sebanyak 3 kali. Barang siapa yang merutinkan ini, mengawali minumnya dengan bismillah, mengakhirkan dengan alhamdulillah, selama air itu masih berada di dalam tubuhnya, dengan izin Allah akan menjaga dia melakukan kemaksiatan. Wah, ini luar biasa ini. Kalau kita minumnya dengan adab, bismillah, alhamdulillah, bismillah 3 kali. Jadi jangan sampai kita minum yang hampir setengah liter atau botol yang biasanya punya santriwati itu yang bisa 2 liter itu sekali minum. Glok. Nggak ada jeda, jangan. Ya, itu apalagi yang 2 liter itu. Ya kan, jangan. Itu harus ada jedanya. Baca bismillah, alhamdulillah. Selama air itu berada di tubuh kita, dengan izin Allah air itu mencegah kita berbuat maksiat. Nah, itu ya. Itu perkara atau adab-adab di hadis yang ke-17 ini. Selanjutnya, al-hadits ats-tsamin asyar, hadis yang ke-18. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah. Dari sahabat Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Itu dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma, dimanapun kunta kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
Nah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah kejahatan itu atau balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu tamhuha, akan menghapus kejahatan itu. Nah, ini berat ini. Biasanya kalau di mahfuzat fajaza'u sayyi'atin, kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Asyarru bisyari kalau di mutolaahnya, betul. Kalau dia buat jahat, saya juga bisa jahatin lagi, Ustaz. Itu orang awam. Tapi kita yang sudah belajar apa? Itsba'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka lawan atau ganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Ketika kita mampu menyirami kebaikan-kebaikan di dalam hati dia, maka hati yang gersang itu akan tumbuh kebaikan-kebaikan lainnya. Wah, itu menarik itu. Maka kawan-kawan kelas 1, kelas 2, kelas 3 biasanya ada temennya yang suka jahil, yang suka usil, yang suka berbuat jahat. Nah ini nih, itsba'is sayyi'atul hasanah. Kita yang udah belajar di pesantren, maka balas kejahatan itu dengan hal yang baik. Ustadz, rugi dong. Dia udah buat jahat sama kita, sedangkan kita berbuat baik sama dia. Nggak ada yang rugi. Semakin kita menumbuhkan kebaikan kepada dia, maka hati dia akan muqallib, akan berubah. Nah, ini hebat ini. Ya, bahwasanya bukan orang hebat itu bukan dia yang bisa melawan kejahatan dan kejahatan, tapi orang yang hebat adalah dia yang mampu ketika dibuat kejahatan kepada dia, ada orang yang berbuat jahat sama dia, dia mampu menahan dan bersabar lalu membalas dengan kebaikan. Nah, itu orang yang paling hebat. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah sesamamu bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Nah, Ustadz dulu sebelum di Darul Ulum pernah di pesantren yang berbeda. Itu punya kawan suka banget gangguin. Biasanya kalau kita di kelas 1, di kelas 2, nah ini kalau kawan-kawan yang sudah kelas SMA, Alia, itu kalau misalnya ada yang berbuat jahat, ya biasa aja. Tapi kalau kita dulu di kelas 1, kelas 2, ada yang usil, ada yang jahat, kadang-kadang masuk ke hati. Telepon orang tua, "Mah, Dedek dizolimi. Nggak betah, detik ini pindah." Nah, kan biasanya gitu. Biasanya kelas 1, kelas 2. Tapi apa? Teman Ustadz ini di pesantren sebelum Darul Ulum ini, itu selalu kalau dia di apa? Bahasanya itu dijahili atau dia itu dijahati, itu selalu nelpon sama wali kelasnya. "Mah, datang nggak minggu ini? Kalau nggak, Dede kabur." Gitu. Kenapa kok gini? Dijahilin sama kakak kelas, dijahilin sama temen, diledek, dihina, diusili. Nggak betah. Nah, maka teman Ustadz ini tiba-tiba pindah. Padahal dia pinter, cerdas, tapi nggak kuat dijahilin, nggak kuat diusili, maka pindah. Oleh karena itu kawan-kawan yang suka jahil, stop dari sekarang. Yang suka menghina temennya, stop. Karena hinaan kita itu seakan-akan pahala kita itu nanti akan diberikan. Seperti debu ketika kita angkat, bertebaran, tidak ada gunanya lagi. Karena kita sudah berbuat jahat, menzolimi dia terus menerus. Kalau orangnya tidak ridho, maka pahala kebaikan kita itu bisa disedot, sepindah. Kenapa? Karena doa orang yang dizolimi itu lebih cepat diijabah. Orang yang dizolimi doanya lebih cepat diijabah. Ada 3 dari beberapa syarat-syarat doa itu diijabah. Yang pertama adalah orang yang berpuasa dan menunggu berbuka ketika dia berdoa, maka doanya cepat diijabah. Itu yang pertama. Yang kedua, doanya imam adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang ketiga, doanya mazlum, orang yang dizolimi. Maka hati-hati wahai orang-orang yang sering menghina
Maka hati-hati orang-orang yang suka menjahili, apalagi yang suka gosip. Nah, apalagi yang suka menghina, ini yang penting nih. Karena Ustadz sering melihat di antara kita itu menghina satu sama lain. Jangan. Di sini diajarkan wa atbi'is sayyatal hasanata tam'uha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kalau dia jahil terus sama kita, jangan punya niatan dalam hati untuk kita balas jahil kepada dia. Maka yang paling hebat adalah balas dengan kebaikan. Dia jahil, kita baikin lagi. Kita jajanin terus. Sampai mana dia capai atau dia capek menjahili kita. Nah, disitulah Allah akan muqallib, mengubah, membolak-balikan hatinya kepada kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Karena kalau berakhlak dengan baik, insya Allah orang lain akan baik kepada kita. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'din nasakhi hasanun sahihun. Hadis ini hadis dengan derajat hasan sahih. Ya. Itu hadis yang ke-18. Selanjutnya al-hadits at-tasi asyar an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Nah, aku suatu hari berada khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, berada di belakang Rasulullah. Yauman. Yauman itu kalau di i'rabnya adalah hal, betul? Ya, kalau di dalam gramatikal bahasa Arab nahwu kita, yauman itu kenapa mansub di sini? Bahwa hal, artinya hal itu keadaan, suatu hari. Faqala ya gulam inni u'allimuka kalimat. Nah, kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, wahai pemuda, atau yang disebut dengan Abdullah bin Abbas, inni u'allimuka, aku akan ajarkan kepadamu kalimatin, beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Yang pertama, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ustaz, maknanya apa? Apakah kita menjaga Allah? Bukan. Ihfadillah artinya adalah taat dengan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Maka syariat ketika kita bisa menjaganya, maka Allah akan yahfadzuka, Allah akan menjaga kamu atau menjaga kita. Kenapa? Karena kita telah menjaga syariat Allah, maka Allah juga akan menjaga diri kita dari segala macam mara bahaya. Ihfadillah tajiduhu tijahak. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, ya, idza sa'alta fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Nah, jika kamu meminta sesuatu, mintalah juga kepada Allah. Nah, jadi idza sa'alta, jika kamu ingin sesuatu, kepada Allah. Idza sta'anta, jika kamu meminta perlindungan, maka mintalah kepada Allah. Wa'alam annal ummata law istama'a ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahallahu laka. Ketahuilah bahwa sekelompok annal ummah law istama'a, jika mereka berkumpul ala an yanfa'uka, mereka berkumpul untuk menjadikan sesuatu itu bermanfaat, atau misalnya ada suatu perkara datang atau takdir Allah datang, an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahallahu laka. Nah, maksud di hadis ini adalah bahwa kalau kita berkumpul sama-sama, ya, jika takdir Allah telah datang, maka kumpulan kita ini, usaha kita ini, itu tidak bisa mengubah takdir Allah. Tapi dengan doa, nah, dengan doa bisa jadi diakhirkan takdir itu. Kenapa? Sekali lagi, bahwa doa itu adalah senjatanya kita kaum beriman. Nah, di sini pentingnya berdoa. Doa itu mampu mengakhirkan takdir yang telah datang. Artinya apa, Ustadz? Bukan berarti takdir itu bisa berubah, maju, mundur atau tidak. Biasanya Allah telah mencantumkan kepada kita selama kita di awal kehidupan kita, rizki kita, ajal kita, pekerjaan kita, apakah baik atau buruknya. Nah, walaupun kita berkumpul bersama-sama untuk menahan apa yang Allah berikan kepada kita, itu tidak akan bisa. Walaupun itu bermanfaat, tidak akan bisa. Kenapa? Karena Allah telah mencantumkan, karena Allah telah memberikan di takdir kita seperti ini.
Fauzi keadaannya seperti ini. Fauzi nanti seperti ini. Rezeki dia lancar. Orang tuanya sehat walafiat sampai umur seperti ini. Sampai umur segini. Itu sudah ditentukan. Dari mana Ustadz? Ketika di hadis yang keempat. Ketika dia berada di dalam rahim ibunya. Ketika dia berada di dalam rahim ibunya. Maka rezekinya, ajalnya, pekerjaannya apakah baik atau buruk nanti di akhirnya endingnya itu sudah diatur di rahim ibunya, dalam rahim ibunya. Siapa yang mengaturnya? Allah Ta'ala. Maka jangan pernah takut akan rezeki Allah. Nah ini nih kadang-kadang kita suka takut. Aduh hari ini belum dimudif, hari ini paket belum datang. Gelisah. Bulananku belum ada ya. Gelisah kita. Biasanya paket seminggu sekali. Ini udah hampir seminggu nggak ada. Gelisah. Lalu kita berpikir bahwasanya, ya Allah, apakah ini Allah itu tidak adil? Nah, tidak. Semua rezeki ajal kita itu sudah Allah atur sejak kita berada di dalam rahim ibu kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Yakin, iqon, yakin bahwasanya Allah telah mengatur itu semua. Nah, ini. Qad katabahallahu laka wa in ijtama'u ala ayyadurruka. Kalau ada mereka yang berkumpul untuk yadurruka, membahayakan kamu, bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahallahu alaika. Walaupun ada sekelompok orang yang ingin berbuat jahat kepada dirimu, ingin berencana membunuhmu, tapi qadarullah, takdir Allah berkata lain, kamu tidak mati. Kenapa? Karena qad katabahallahu alaika, kamu mati meninggal waktu sekian, hari sekian, tanggal sekian. Nah, maka walaupun kita ini bahasanya adalah banyak dijahati oleh orang lain, ada orang yang berencana ingin mengusik kita, membunuh kita misalnya nanti, tapi kalau Allah sudah mengatakan takdir, kamu belum meninggal hari ini, maka bukan hari itu kita meninggal. Nah, wa in ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahallahu alaika. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Nah, pulpen itu telah diangkat dan suhuf itu telah mengering. Artinya apa? Bahwa takdir Allah telah tercantum jelas, tidak bisa diubah. Doa bisa mengakhirkan takdir yang akan diberikan kepada kita. Bukan berarti takdir itu Ustadz ucapkan tadi, bukan berarti takdir itu bisa diubah. Kenapa? Karena akan berbeda maknanya rufiatil aqlam. Takdir Allah itu telah tetap. Namun di dalam tulisan itu bisa jadi karena kita berdoa di hari ini, di waktu ini, sesuai dengan catatan kita di Lauhul Mahfuz, maka takdir kita berubah. Berarti takdir itu tidak berubah. Hanya saja di dalam Lauhul Mahfuz itu ada penempatan yang berbeda. Ya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahihun. Wa fi riwayat ghairi Tirmidzi ihfadillah tajidhu amamak. Ihfadillah, jagalah Allah, artinya selalu berjalan di jalan syariat Allah, tajidhu amamak, maka Allah akan berada di hadapanmu atau membantu dirimu. Ta'arraf ilallah fir rakha ya'rifuka fis syiddah. Cintai Allah, kenali Allah di waktu lapangmu, maka di waktu susahmu atau di waktu sibukmu dia akan melapangkan dirimu. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun yusibaka wa ma asabaka lam yakun yukhti'aka. Wa'lam anna nasra, ketahuilah bahwasanya pertolongan itu ma'as sabri, dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, kelapangan itu datang setelah kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra. Nah, di sini ada kaidahnya nih di dalam ulumul Quran, bahwa kalimat al-usru yusra di dalam surah Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Pertanyaan Ustadz, kenapa ayat ini diulang 2 kali? Ada bisa jawab? Sahih. Betul. Sahih. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Bahwa ma'rifah alif lam yang pertama, yaitu al-usr yang pertama, itu berbeda dengan ma'rifah yang kedua.
Sedangkan nakiroh, ya, afwan, sebenarnya bukan ma'rifah. Ma'rifah yang pertama dengan yang kedua itu sama. Nakiroh yang pertama dengan nakiroh yang kedua itu baru berbeda. Sekali lagi Ustaz ulangi. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Ayat yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Usr yang pertama pakai alif lam atau tidak? Inna ma'al usri yusra. Perhatikan, fokus di surat Al-Insyirah. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Al-usr yang pertama pakai alif lam? Pakai. Al-usr, kesulitan. Kalimat al-usr yang kedua pakai alif lam? Pakai juga. Fokus. Surat Al-Insyirah. Inna ma'al usri yusra. Lalu apa ayat selanjutnya? Inna ma'al usri yusra. Betul nggak? Al-usr artinya al-usr apa? Kesulitan. Ayat yang pertama al-usr itu pakai alif lam? Pakai. Berarti ma'rifah. Yang kedua pakai juga. Fa inna ma'al apa ma'a usrin? Ma'al pakai alif lam. Ma'rifah yang pertama dengan ma'rifah yang kedua itu sama. Dalam kaidah nahu sama. Contohnya seperti ini. Ja'a at-tilmidhu ilal fasl. Tsumma ja'a at-tilmidhu ilal masjid. Tilmidh yang pertama sama tilmidh yang kedua itu sama aja. Dia juga. Huwa. Tapi berbeda kalimatnya. Inna ma'al usri yusra apa al-yusra? Yusra. Ma'rifah nakiroh. Nakiroh karena di sana nggak ada alif lam atau tanwin. Ayat yang kedua juga inna ma'al usri yusra. Yusra lagi benar nggak? Ayat pertama nakiroh betul. Ayat yang kedua yusronya, yusro itu artinya kemudahan, betul? Nakiroh ma'rifah? Nakiroh. Nakiroh yang pertama dengan nakiroh yang kedua beda. Kenapa? Karena yusron yang pertama itu kemudahan yang lain. Sedangkan yusron yang kedua itu kemudahan yang lain. Mengisyaratkan. Ini isyaratnya nih. Ini mungkin agak berat. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya atau setelah daurah ilmiah Arba'in Nawawiyah Ustaz akan jelaskan ini. Isyaratnya apa? Sebanyak apapun kesulitan yang menghampiri, jauh lebih banyak kemudahan yang menghampiri. Kalau ada masalah yang menghampiri kita, ingat, masalah itu, kesulitan itu, pakai kalimatnya apa? Ma'rifah, al-usr. Kesulitan yang pertama dengan yang kedua pasti berbeda. Kesulitan yang menghampiri kita itu banyak, memang banyak. Tapi jauh nanti lebih banyak kemudahan yang akan menghampiri kita. Kenapa? Karena kalimat kemudahan itu dengan yusro. Nakiroh. Kemudahannya banyak. Kalau ada masalah besar, katakan kepada masalah itu bahwa saya punya Allah yang maha besar. Sahih? Nah, itu ya. Pentingnya kita sebagai santri bahwa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Bahwasanya kesulitan sebanyak apapun jauh lebih banyak kemudahan yang menghampiri kita. Wa anna ma'al usri yusra. Baik, itu hadis yang ke-19. Bahwa takdir Allah itu bisa diakhirkan karena memang di awal, yaitu ketika di Lauhul Mahfuz catatan kita memang sudah tertulis jelas bahwa muhafiz jam segini dia berdoa seperti ini, maka penyakit dia akan sembuh. Nah, itu sudah jelas. Kenapa? Karena memang doa itu silahul mukminin adalah doa. Baik, selanjutnya. Al-hadits al-ishrun, hadis yang ke-20. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh sahabat Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri atau Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwati al-ula
idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Inna mimma sesungguhnya di antara adrokan nasu min kalamin nubuwatil al-ula, sesungguhnya di antara yang didapatkan manusia dari perkataan yang disepakati para nabi adalah, nah ini, inna mimma adrokan nas, sesungguhnya di antara perkara atau ucapan yang didapatkan manusia min kalamin nubuwati al-ula, dari perkataan para nabi yang sudah disepakati adalah apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Nah, ini hadis yang ke-20 ini adalah al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Idza lam tastahi, kalau kalian tidak malu, fasna ma syi'ta, lakukan semaumu. Nah, maksudnya apa Ustadz? Ini sebenarnya sindiran hadis ini. Bahwa kalimat yang sangat agung diucapkan oleh para nabi-nabi terdahulu adalah apa? Lam tastahi fasna ma syi'ta, atau kita istilahkan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari. Ustadz kadang-kadang suka di kelas itu mengutip, atau di istilahnya adalah menasihati yang akhwat, bahwa al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Dulu santri-santri tahfidz itu kalau bertemu dengan ikhwan malu kalau enggak berkaos kaki, malu kalau enggak pakai kaos. Tapi sekarang Ustadz beberapa kali melihat, walaupun enggak banyak, enggak pakai kaos kaki. Beberapa kali Ustadz tanya, kenapa nggak pakai kaos kaki? Gerah Ustadz, panas. Dia tidak kuat dengan panasnya dunia, tapi dia kuat panasnya di akhirat. Kenapa? Karena biasanya ikhwan ini, yang kita ini karena kita masih sering bertemu dengan akhwat, itu kadang-kadang pandangan memang dijaga. Tapi kalau ada kesempatan, kenapa enggak? Nah. Kan biasanya gitu tuh, yang ikhwan. Maka jangan diubah dari sekarang, akhwat yang biasanya tidak berkaos kaki, mulai dari sekarang pakai kaos kakinya. Yang pertama. Yang kedua, al-haya' minal iman sebagai seorang santri adalah kita selalu beradab kepada guru, baik itu guru laki-laki maupun guru perempuan. Harus punya malu. Malu kategorinya adalah beradab. Bukan berarti malu bertanya. Tulis. 2 bencana ilmu itu terhalang. 1, al-haya, malu bertanya. Dan yang kedua adalah al-kibr, sombong. Merasa dia sudah tahu segala apa yang diucapkan oleh gurunya. Nah, bahwa ilmu itu terhalang dengan 2 perkara. Yang pertama adalah al-haya'u, malu bertanya. Yang kedua adalah kibr, ada sifat sombong dalam hatinya. Saya paling tahu. Nggak mesti saya belajar lagi sama guru ini. Saya sudah tahu. Itu hati-hati, ilmu itu bisa menghalangi ke dalam hati dia. Al-haya, ingat di kelas jangan malu bertanya. Tapi kalau sudah tahu jawabannya, maka jangan banyak bertanya. Nanti kalau banyak bertanya, kadang-kadang kita bingung. Yang benar-benar ini atau bagaimana? Tapi yang penting adalah nggak paham, tanya. Kalau nggak tanya, malu, maka ilmu itu akan terhalang. Hati-hati. Maka ikhwan dan akhwat rahimakumullah, bahwa perkara yang penting di hadis ke-20 ini adalah harus menempatkan malu pada tempatnya. Jangan malu ketika belajar, tapi malulah ketika kita bermuamalah kepada orang lain. Harus ada rasa malu. Zaman sekarang Masya Allah, ini kawan-kawan, mungkin minggu depan kalian sudah berada di rumah, betul? Sekarang tanggal berapa? Belum ya? Mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi lah. Senin depan ya, berarti minggu depan, sahih? Itu sudah pulang. Wah, ini kalau pulang ini udah bangun ini. Katanya nggak pulang. Pulang apa pulang ini? Pulang ya, udah di sini aja lebaran. Nah, ketika nanti kalian pulang nih, kalian akan menyaksikan banyak dari kita yang sudah
tidak memiliki rasa malu. Kadang-kadang makan gorengan sambil jalan di bulan Ramadan ini. Biasa aja. Malah kalau ditanya, "Nggak puasa?" Kristen, padahal Islam. Wah, hati-hati itu. Memang dalam hatinya dia tidak Kristen, bukan tidak Islam, tidak Kristen. Dia mengucapkan itu supaya cari aman, biar tidak dihakimi. Wah, nggak puasa nih orang Muslim ini. Maka dia bilang nggak puasa, nggak Kristen. Hati-hati itu. Bermula dari situ, maka masuk kepada kekafiran itu sangat mudah. Yang pertama, karena malu sudah tidak lagi menjadikan pondasi. Yang kedua, bercampurnya ikhwan akhwat yang bukan mahramnya. Ini penting ini. Santri nih. Ikhwan akhwat kalau nanti perpulangan jangan kumpulan di villa atau pertemuan. Bener ini. Ustadz nggak main-main. Harus ada haya. Harus ada malu, khususnya dari akhwat. Kalau nanti perpulangan, misalnya biasa perpulangan santri itu suka izin sama orang tuanya, "Mah, mau bukber, ketemuan sama kelas di tahfidz." Di mana, Dek? Di Taman Safari. Atau misalnya bukan di Taman Safari, atau di kebun raya Bogor, atau di Ragunan, atau di restoran. Nauzubillah. Di villa punya temen, dia yang orang tuanya punya villa, kita sewa bareng-bareng kelas ini, kumpul di sini mah, izin ya. Dan Ustadz yakin pasti di antara kita sudah ada yang menjadwalkan seperti itu. Ya, benar ya, sahih. Biasanya yang aliyah ini, Azidan, sahih, Superobi, Salis Mukasab, Fauzi, Anoval. Guys, liburan bukber di mana nih? Skuilah. Ya gitu ya. Gas. LPG kalau kata Ustadz Iban itu kan. Gas. Maka Ustadz sampaikan jangan. Jangan. Sekali lagi Ustadz ucapkan. Jangan. Al-haya minal iman. Malu yang akhwat. Cengangak cengingik di sini jaga image. Ketika di luar, wah, entik banget sih nyenggol-nyenggol sana sini. Naudzubillah. Naudzubillahimin dzalik. Ingat, di sini santri, di sini Quran. Wah, itu pondasinya. Malu rasanya kalau kita ikhtilat ketika nanti perpulangan. Ingat, akhwat harus punya izzah, harus ada haya, malu agar bisa memposisikan dirinya bagaimana bermuamalah dengan ikhwannya. Ya, paham? Baik, ini hadis yang ke-20. Selanjutnya, kenapa Ustadz penting? Ini hadis ke-20 ini di antara 41 hadis atau 42 hadis di dalam kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah itu sangat menyindir kita yang suka pamer, yang suka merasa, ngapain malu? Wong ini saya. Ada yang bilang begini, mohon maaf, kenapa anti atau kamu perempuan ini ditanya membuka aurat? Terserah saya satu. Yang kedua, tubuh saya ini dari kepala, pundak itu dikaruniakan sama Tuhan bagus. Kenapa tidak memperindahkan kepada orang lain saja? Itu juga sodako. Sodako dosa. Kenapa? Kan ada istilahnya itu. Nah, ini orang-orang yang biasanya nih salah gaul ini. Salah bergaul, salah temen ini. Ya kan? Mengumbar aurat sana sini. Kenapa? Karena dia memiliki badan atau tubuh yang indah dan ingin diperlihatkan ke orang lain seakan-akan dia sedang bersedekah kepada orang lain. Karena ini ciptaan Tuhan. Nah, mengatasnamakan Tuhan dalam berbuat kemaksiatan itu tidak dibenarkan dalam agama. Ya, sekali lagi beruntung abusyir kepada kita yang berada di pesantren ini, menjaga aurat kita, menjaga pandangan kita, menjaga hati kita. Al-Hadits Al-Hadi wal Ishrun, hadis yang ke-21. An Abi Amr Waqila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Sufyan bin Abdullah, qala qultu
Ya Rasulullah, kulli fil Islam. Ya Rasulullah, katakan kepadaku tentang perkara Islam. Qaulan, suatu perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairak. Sehingga pertanyaan yang aku ajukan ini, la as'alu anhu ahadan ghairak. Tidak aku tanyakan lagi kepada orang lain. Apa? Qala kul amantu billah tsumastaqim. Berimanlah kepada Allah dan istiqomahlah. Biasanya di antara kita ini kawan-kawan itu rajin di awal. Nah, saya tanya nih, Al-Qur'annya udah hatam 2 kali belum? OTW, alhamdulillah. Ada yang bilang, Ustadz, kita gencar semangat di awal. Sekarang mulai kendor, Ustadz. Nah, itu biasanya kita memang seperti itu. Ustadz pun juga sama. Ya kan? Awalnya semangat, tapi lama-lama sekarang mulai kendor. Yang tadinya siap 3 hari berturut-turut hatam, 1 hari 10 juz, sekarang berkurang. Jadi 5 juz sehari, 6 juz sehari. Padahal di hadis ke-21 ini, seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdullah itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, beri nasihat kepadaku, 1 kalimat aja, sehingga aku tidak tanyakan kepada orang lain kecuali kepada dirimu." Apa? 1. Amantu billah tsumastaqim, iman kepada Allah dan istiqomah. Udah. Istiqomah memang sulit. Istiqomah memang tidak mudah. Tapi barang siapa yang bisa istiqomah dari awal, berpegang teguh dengan prinsipnya, idealis dengan prinsipnya, minal awal hatal akhir, maka di akhirnya dia akan berbuah keberhasilan. Al-istiqomah khairun min al-iqamah. Nah, ini ada cerita nih. Hadis 21, lalu setelahnya hadis ke-23, setelah itu kita tutup, nanti lanjutkan malam hari. Nah, penting ini. Dikisahkan, mungkin ini Ustadz sudah berkali-kali ceritakan kepada kalian, tapi Ustadz ingin mengulang kembali dan mengulas kembali. Ada seorang wanita sufiah bernama Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah. Tahu, kenal? Tahu. Kenal di mana? Pernah kenalan? Rabi'atul Adawiyah. Toib. Suatu hari ada laki-laki yang ingin melamar beliau. Namanya siapa? Hasan Basri. Hasan Basri ini ya, itu naksir ingin menikahi Rabi'atul Adawiyah. Kenapa? Rabi'atul Adawiyah solehanya kebangetan, rajinnya kebangetan, benar-benar kebangetan semuanya. Ingin menikahi. Ditambah Rabi'atul Adawiyah ini nggak kaya. Nah, biasanya kalau punya calon istri nggak kaya, nggak banyak nuntut. Ya, makan ala kadarnya biasa aja gitu kan ya. Maka bener nggak? Alhamdulillah punya istri hemat. Nah, ini biasa gitu tuh kalau kita nih yang laki-laki nih punya pasangan, alhamdulillah punya pasangan yang hemat, nggak boros, nggak hedon, yang nggak suka ke mall, itu kan, yang nggak suka apa justip dan sebagainya gitu kan. Nah, ya. Maka Imam Hasan Al-Basri ini naksir sama Rabi'atul Adawiyah. Rabi'ah. Nah, ini kata Hasan Basri. Itu memang udah temenan itu. Udah kayak temenan dari SD lah gitu. Rabi'ah, saya tahu kamu itu orang hebat. Apa? Yuk adu karomah. Nah gitu ya. Yuk adu kehebatan. Kamu bisa apa? Saya bisa menandingi kamu. Kata Hasan Basri. Rabi'ah hanya diam. Ngapain? Seperti ini gitu kan. Ya untuk menunjukkan hebatan mana di antara kita berdua kewaliannya. Lalu Imam Hasan Al-Basri menunjukkan kekaromahan beliau. Nah, ini beda ya, makomnya, kedudukannya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Hub, ke langit, terbang. Wah, Rabi'ah, halo. Aku bisa terbang. Terbang bener. Terbang beneran, bagaikan burung, bener. Buk, turun lagi ke bumi.
Robiah hanya tersenyum. Lalu ada lagi nggak yang mau ditunjukin? Wah, ini nih Robiah nih, perempuan yang punya izzah. Sekali lagi, perempuan yang punya izzah gak mudah digombal. Dirayu dengan gombalan tidak mudah. Terus yang kedua, ada lagi nggak? Kata Robiah, ada. Lalu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Puk, jalan di atas air. Cus, jalan. Tara, gitu kan? Kata Hasan Basri, bisa? Aku jalan di atas air. Kamu bisa apa? Robiah hanya tersenyum lagi. Hanya bisa berjalan di atas air. Oke. Wah, ini nih. Juteknya ada. Izahnya, keras kepalanya ada Robiatul Adawiyah. Ya. Kenapa? Karena itu makhluk. Beda kalau sudah bertemu dengan Allah. Kalau sudah sama Allah di dalam sholat dan ibadahnya beda. Lalu apa kata Robiatul Adawiyah? Hasan, ngapain capek-capek terbang ke udara? Ngapain capek-capek jalan di laut? Di atas air? Kamu terbang di udara itu juga sama seperti burung. Apa bedanya kamu dengan burung? Burung pun juga terbang di udara. Terus maksud kamu apa? Kata Hasan Basri. Ya kamu gak ada jauh bedanya dengan burung. Biasa aja. Aku gak, wow hebat ya. Enggak, biasa aja. Aku melihat kamu di udara seperti aku melihat burung, seperti biasa. Wah, ini pintarnya nih Robiatul Adawiyah. Perempuan. Cerdas. Kedua, punya izzah. Yang kedua, jutek. Nah, ini ada di diri Robiatul Adawiyah. Lalu ketika itu apa? Kata Robiatul Adawiyah kepada Imam Hasan Basri. Kamu tadi di udara seperti burung. Tadi juga jalan di atas air, aku juga biasa aja ngeliatnya. Ikan juga berenang di atas air biasa aja. Malah sekarang ada ikan yang apa? Di darat. Biasa saja. Malah ketika aku melihat kamu berada di air tadi, itu seperti aku melihat kamu ikan. Biasa aja. Nggak ada yang menakjubkan. Wow, nggak ada. Biasa aja. Lalu Imam Hasan Al-Basri diam 1000 bahasa. Susah memang menaklukkan wanita ini. Gak kuat. Lalu apa Robiatul Adawiyah bilang? Ketahuilah Hasan Al-Basri, bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak ada apa-apanya di mata Allah. Itu biasa saja. Tapi jauh lebih baik itu adalah ketika kamu mampu berhadapan dengan Tuhanmu dan kamu istiqomah di dalamnya. Kamu melakukan ibadah istiqomah jauh lebih luar biasa daripada kamu terbang di udara, jauh lebih luar biasa daripada kamu jalan di atas air. Kenapa? Karena istiqomah dari awal sampai akhir hanya bisa ditempuh oleh para aulia atau kekasih-kekasih Allah. Itu ya. Beda sama kita sekarang. Yang bisa terbang, yang bisa berjalan di atas air orang hebat. Padahal orang hebat itu adalah mereka yang mampu istiqomah beribadah di jalan Allah tanpa putus. Guru kami Maulana Sya'ala, Maulana Syekh Abdul Salam Ali Shita merupakan contoh-contoh dari wali-wali Allah. Mengapa? Istiqomah. Selalu istiqomah. Guru kami Maulana Syekh Abdul Salam, jika sudah tiba hari atau malamnya hadroh, gak pernah putus, selalu hadroh. Tentu hadrohnya bukan seperti hadroh yang kita lakukan di sini, berbeda. Setiap malam-malam tertentu saja, yaitu malam-malam di mana seminggu itu bisa sampai 2 atau 3 kali. Tidak pernah putus dari awal sampai sekarang. Nah, kita kalau bisa istiqomah, kawan-kawan, maka insya Allah Allah akan mengangkat kita menjadi hamba-hamba pilihannya. Amin ya Rabbal. Amin. Kalaupun memang tidak bisa kita menjadi kekasih-kekasih Allah, setidaknya generasi kita setelah kita ada yang menjadi wali-wali Allah. Amin ya Rabbal alamin. Itu ya pentingnya istiqomah. Nah, istiqomah itu dilakukan kapan Ustadz? Apakah saya bisa bilang saya mau istiqomah alhamdulillah udah istiqomah? Enggak. Lakukan dulu. Nah, dalilnya ini amantu billah
Fiilnya dulu, perbuatan dulu. Beriman kepada Allah, tsumastaqim. Belajar, lalu istiqomah. Menuntut ilmu, di jalan Allah, istiqomah, maka disebut dengan thalibul ilmi. Nah, wali yang besar, kekasih-kekasih Allah itu bukan mereka yang terbang di udara, bukan mereka yang bisa tertahan panas. Tapi kekasih-kekasih Allah adalah dia yang bisa istiqomah, yang pertama. Yang kedua adalah ketika orang yang maksiat, banyak maksiat, melihat dia, sedih rasanya melihat orang itu. Itu hebat itu. Misalnya, di sini ada beberapa ustadz kita. Kalau kita lihat teduh wajahnya, kita seakan-akan melihat surga adem gitu. Ketika melihat beliau kita nggak mau berbuat maksiat, maka orang itu wali. Ada keteduhan di dalam wajahnya. Ada nur Rasulullah SAW. Maka jika dia sudah berada di maqam ini, jika dia sudah dekat dengan Allah, maka Allah selalu dekat kepada dia. Itu hadis yang ke-21. Selanjutnya, Al-Hadis Ats-Tsani wal Ishrun. Hadis yang ke-22. An Abi Abdillah bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal? Apa pendapatmu? Idza shallaitu, jika aku salat ya Rasulullah, salat maktubat, salat wajib, wa sumtu ramadan, dan aku berpuasa di bulan Ramadan hari ini, wa ahlaltul halal, menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, mengharamkan yang haram, walam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga ya Rasulullah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut? Qala na'am. Masuk surgamu mudah. Masuk surgamu mudah. Tapi bukan berarti dengan ibadah kita, dengan perbuatan kita itu mengantarkan kita masuk ke surga. Enggak mesti. Ingat, kalau kita beribadah sama Allah, kalau ada di dalam hatinya riya, ingin dilihat oleh orang, riya ingin dilihat oleh, biasanya kalau generasi-generasi ustadz ingin dilihat oleh camer, nah, calon mertua ingin dilihat, maka itu ada dalam hatinya itu riya. Biasanya sholat di sini ada mertua, calon mertua, misalnya lagi main ke rumahnya, di sini, kita baca Al-Quran 1 juz, sholat maghrib 1 rakaat. Rakaat kedua juz 2, misalnya seperti itu. Maka apa? Dalam hatinya itu bukan ikhlas, tapi ada riya. Dan ini hati-hati. Itu bisa dihabis, bisa diangkat, bisa terhapus dan tertahan pahalanya. Kenapa? Karena jannah itu rahmat Allah. Bukan berarti esensi dari ibadah kita semata. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah puasa Senin Kemis Daud. Wah, alhamdulillah lancar Ustaz. Yakin saya Ustaz masuk surga. Alhamdulillah 1 hari saya hatam Ustaz. Misalnya sekali baca hatam misalnya. Ya kan? Saya yakin Ustaz pasti masuk surga. Belum tentu. Kenapa? Karena jannah rahmah minallah. Jannah itu adalah pemberian dan rahmat dari Allah kepada mereka. Berapa banyak orang yang melakukan hal-hal ibadah selama di dunia, tapi endingnya su'ul khotimah. Kenapa? Karena dalam hatinya ada riya. Tapi berapa banyak juga orang yang berbuat kemaksiatan, tapi dia menyesali dan bertobat, endingnya adalah husnul khotimah. Maka minta kepada Allah, ya Allah, mudahkan kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Rawahu Muslim, wa mana haramtul haram ijtanabtuhu. Yani haramtul haram, aku menjauhinya, wa mana halaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillahu, yaitu melakukan perbuatan yang halal. Wallahu taala a'la wa alam bis-shawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya hadis ke-23 dan selanjutnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama baca Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.